Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Astuti. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi semester 3 kelas B. Nah, pada tugas video ini saya akan menjelaskan materi dari makalah saya, yaitu sejarah komputer dari generasi pertama sampai generasi sekarang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah komputer dari generasi pertama sampai sekarang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang komputer. Nah, sebelumnya apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare. Computare sendiri memiliki arti untuk menghitung. Pada awalnya, kata ini ditunjukkan bagi mereka yang memiliki pekerjaan untuk melakukan perhitungan aritmatika, baik secara manual maupun menggunakan alat bantu hitung. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Adapun komponen komputer adalah meliputi layar monitor, CPU, keyboard, mouse, dan printer atau sebagai pelengkap. Tanpa printer, komputer tetap dapat melakukan tugasnya sebagai pengolah data. Namun, sebatas terlihat di layar monitor, belum dalam bentuk printout atau kertas. Adapun menurut Donald H., komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori. Jadi dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Saat ini komputer sudah semakin canggih, tetapi sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan seringan seperti sekarang ini. Dalam sejarah komputer, ada generasi-generasinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi komputer. Fungsi yang pertama yaitu data input. Komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain atau peralatan lainnya. Fungsi yang kedua yaitu data processing. Salah satu fungsi utama komputer adalah untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Umumnya data yang diolah di dalam komputer adalah berbentuk teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu data output. Fungsi komputer berikutnya adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Informasi tersebut dapat disajikan melalui monitor, alat printer, dan speaker. Fungsi yang keempat yaitu data storage. Komputer juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal.
Fungsi yang kelima yaitu data movement. Fungsi lain dari komputer adalah untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau berbagai alat output lainnya. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah komputer dari generasi pertama sampai generasi sekarang. Sejarah komputer generasi pertama. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Komputer generasi pertama ini dikenal dengan sebutan ENIAC, yang merupakan singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer, yang secara bahasa memiliki arti alat elektronik penghitung dan integrasi numerik. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Menggunakan tambung hampa sebagai sirkuitnya. 6. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 7. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. Yang kedelapan, memiliki kapasitas simpan yang kecil. Dan yang 9, kinerjanya lambat. Selanjutnya, sejarah komputer generasi kedua. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 3. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Mampu memproses secara real-time dan juga real sharing. 5. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. 6. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Kemudian, sejarah komputer generasi ketiga. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi.
Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah, sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Pada generasi sebelumnya, penggunaan transistor menyebabkan mesin menjadi cepat panas. Kelemahan komputer generasi kedua ini menyebabkan banyak pengguna yang tidak puas dan mulai meninggalkan pemakaiannya. Kemudian, ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software akan lebih meningkat. 3. Harganya kian terjangkau. 4. Memori memiliki kapasitas yang lebih besar. 5. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. 6. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. 7. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Kemudian selanjutnya sejarah komputer generasi keempat. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Pada generasi keempat ini muncul istilah PC atau personal komputer, yang artinya komputer personal. Istilah ini merujuk untuk komputer yang fungsinya digunakan untuk perseorangan, bukan hanya untuk dominasi perusahaan-perusahaan besar atau keperluan lembaga pemerintah saja. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, graphical user interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Bahkan prosesor atau yang disebut CPU pun selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Kemudian ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. 2. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. 3. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. 4. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Dan yang terakhir, sejarah komputer generasi kelima. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan ini umumnya digunakan pada robot atau pada fitur interaktif komputer dengan manusia, di mana pada fitur ini manusia bisa melakukan perintah kepada komputer dengan suara maupun gerakan tubuh. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. 2 kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa adanya hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan pemakaiannya belum banyak. Pengembangan komputer generasi ini dipelopori oleh negara Jepang. 2.
Komponen elektronikanya menggunakan bentuk paling baru dari chip VLSI. 3. Program dibuat dalam bahasa Prolog atau Programming Logic dan Lisp atau Lisp Processor. 4. Komputer generasi kelima difokuskan kepada AI atau Artificial Intelligence.